Suatu ketika Nabi memberi kabar kepada para sahabat. Kata Nabi, nanti di tengah aku punya umat akan muncul satu kelompok. Rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin zikirnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, saudara. Luar biasa. Tapi sayang, sejuta sayang, kata Nabi, yamrukuna minad-din. Mereka nyeleweng dari agama. Kenapa nyeleweng? Kata Nabi, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka lebih suka membunuhi saudara muslimnya sendiri. Sementara orang kafir penyembah berhala dia biarkan, saudara. Dia lebih suka perang sesama umat Islam. Dia lebih suka bunuh saudara muslimnya sendiri daripada dia perang melawan orang kafir, saudara. Ini hadis sahih, ada dalam Bukhari Muslim, saudara. Jadi sekali lagi saya sampaikan, dalam hadis ini Nabi mengatakan kepada para sahabat, nanti akan datang di tengah aku punya umat sekelompok orang yang luar biasa ibadahnya. Bahkan Nabi mengatakan lebih hebat dari kalian, para sahabatku. Salat mereka, puasa mereka, zikir mereka luar biasa. Zikir kalian, salat kalian, ibadah kalian enggak seberapa dibandingkan mereka. Rajin dia punya salat, rajin dia punya puasa, saudara. Luar biasa. Tapi sayang, sejuta sayang, yamrukuna minad-din. Mereka itu nyeleweng daripada agama. Mereka suka mengkafir-kafirkan saudara muslimnya, saudara. Bahkan mereka lebih suka menghalalkan darah saudara muslimnya, membunuh saudara muslimnya, ketimbang mereka perang melawan orang-orang kafir, saudara. Singkat cerita, begitu Nabi wafat alaihi salatu wassalam, naik khalifah yang pertama memimpin umat dengan penuh kearifan dan kebijakan. Dialah khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kelompok yang dikabarkan oleh Nabi belum muncul, saudara. Jadi kelompok ini di zaman Nabi enggak ada, di zaman Sayyidina Abu Bakar juga enggak ada, saudara. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan dengan khalifah yang kedua, yang begitu perkasa, gagah, yang dibawa kepemimpinannya, saudara, kekaisaran Persia tumbang di bawah telapak kakinya. Dialah khalifahnya Nabi, Sayyiduna Umar ibn Khattab. Di zaman Sayyidina Umar, kelompok ini juga belum muncul, saudara. Akhirnya Sayyidina Umar wafat, digantikan oleh khalifah yang ketiga, yang dikenal kesantunannya, keramahannya, kelembutannya, saudara. Dialah yang menikahi dua putri Nabi, saudara. Pertama dinikahi olehnya Ruqayyah. Wafat Ruqayyah, dinikahkan lagi oleh Nabi dengan putri yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Sampai dia dijuluki Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Dialah khalifah yang baik, yang santun, yang ramah, yang pemalu, saudara, yaitu Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ternyata di zaman Sayyidina Utsman, kelompok ini juga belum muncul, saudara. Sampai Sayyidina Utsman wafat. Lalu setelah Sayyidina Utsman wafat, naiklah menjadi khalifah, yaitu pintu gerbang daripada ilmunya Nabi alaihi salatu wassalam. Menantu Nabi, sepupu Nabi yang sejak kecil dipelihara oleh Nabi, tampil sebagai khalifah yang gagah berani. Dialah Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Ali, kelompok ini muncul, saudara. Siapa mereka?
Ternyata pada awalnya mereka ini pecinta Ali. Ternyata pada awalnya mereka ini pembela Ali. Ternyata pada awalnya mereka berdiri di belakang Sayyidina Ali. Perang melawan mereka-mereka yang melakukan pemberontakan terhadap khalifah. Dengan gagah berani. Mereka punya ibadah luar biasa. Mereka punya jidat semua hitam-hitam, saudara. Kenapa? Saking banyaknya sujud. Salatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, luar biasa. Tapi sayang, sejuta sayang. Kalau mereka tidak suka kalau pendapatnya ditolak, saudara. Kalau mereka sudah kasih usul mereka harus dijalankan, saudara. Sekali, dua kali dibiarkan oleh Sayyidina Ali, tapi makin hari makin menjadi-jadi, saudara. Puncaknya, begitu terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, saudara. Begitu terjadi perdamaian, kelompok ini nggak terima. Mereka tidak mau Sayyidina Ali berdamai. Menurut mereka, pemberontak tetap pemberontak. Harus dihabisi sampai akar-akarnya. Tidak ada kata damai. Sementara Sayyidina Ali dengan para sahabat yang lain tetap lebih mengedepankan perdamaian dan dialog. Sebab dari awal mulanya Sayyidina Ali tetap ingin berdialog, bukan ingin perang. Kalau bisa diselesaikan dengan dialog, bisa diselesaikan dengan berunding, bisa diselesaikan dengan kompromi, kenapa harus diselesaikan dengan perang? Akhirnya, saudara, keinginan mereka ditolak oleh Sayyidina Ali, saudara. Marah mereka. Mereka keluar dari pasukan Sayyidina Ali, saudara. Bukan sedikit jumlah mereka. Tidak kurang dari 40.000 orang, saudara. Bukan sekedar keluar. Begitu mereka keluar, mereka kafirkan Sayyidina Ali. Mereka kafirkan Muawiyah. Mereka kafirkan semua sahabat. Mau yang bela Ali, yang bela Muawiyah, semua mereka kafirkan, saudara. Bahkan mereka datang di hadapan Sayyidina Ali. Mereka tuding Sayyidina Ali. Mereka caci maki Sayyidina Ali. Mereka kafirkan Sayyidina Ali. Mereka habis Sayyidina Ali. Mereka ancam untuk membunuh Sayyidina Ali. Bahkan, saudara, mereka ancam untuk angkat senjata memerangi Sayyidina Ali, saudara. Begitu mudah mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Akhirnya para sahabat musyawarah dengan Sayyidina Ali. Apa mereka bilang? Ya Ali, ini dia kelompok yang dikabarkan oleh Nabi. Ini dia semua sahabat sepakat. Ini dia yang Nabi kabarkan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin. Lebih rajin dari kita semua. Jidat keningnya hitam-hitam semua. Saking banyaknya sholat. Tapi mudah betul dia mengkafirkan sesama muslim. Dia kafirkan keluarga Nabi. Dia kafirkan para sahabat Nabi. Saudara. Akhirnya para sahabat mengatakan kepada Sayyidina Ali. Kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan. Harus diperangi. Tapi ditolak oleh Sayyidina Ali. Kenapa ditolak? Sayyidina Ali mengingatkan. Kata Sayyidina Ali, dulu Nabi mengatakan yaktuluna ahlal Islam. Mereka membunuh saudara muslimnya. Wa yada'una ahlal authan. Mereka biarkan orang-orang penyembah berhala. Nah, kalau mereka sudah melakukan itu, kata Nabi, kalau aku bertemu dengan mereka, laqatatuh, niscaya aku perang mereka. Jadi kata Sayyidina Ali, Nabi berpesan, kita perangi mereka kalau mereka udah bunuh orang Islam. Kan mereka belum ngebunuh. Mereka baru ngancam. Mereka baru di mulut. Kata Sayyidina Ali, jangan. Kecuali kalau mereka sudah menumpahkan darah kaum muslimin. Itu pesan Nabi. Kalau mereka udah bunuhin orang Islam, orang kafir mereka diamin, kata Nabi perangi. Bunuh mereka. Jangan dibiarkan. Nah, karena mereka belum bunuh orang Islam, dibiarkan oleh Sayyidina Ali, saudara. Kemudian mereka mulai ngaco di tengah masyarakat. Setiap orang diajak berdebat.
untuk diajak dipengaruhi ikut kepada mereka untuk mengkafir-kafirkan Sayyidina Ali dan mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang lain, saudara. Puncaknya mereka ribut dengan warga satu kampung. Satu kampung tidak terima prinsip mereka. Mereka marah, saudara. Penduduk kampung tersebut dikafirkan. Kemudian diserbu oleh mereka, saudara. Dibunuh penduduk kampungnya. Dirampas harta bendanya. Begitu Sayyidina Ali dengar, mereka sudah mulai ngacau. Mereka menumpahkan darah umat Islam. Sayyidina Ali siapkan pasukan besar. Mereka diperangi, dihabisi, saudara. Insya Allah, tidak ada ampun. Diperangi, saudara, sampai mereka menyerah dan sampai mereka kembali ke jalan Allah. Itu yang terjadi, saudara.